Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan salah satu pasangan muda yang kurang lebih baru mungkin hampir setahun ya tinggal di Kanada ya. Dan mereka ke sini lewat jalur sekolah. Nah, tapi untuk lebih detailnya akan lebih enak kalau kita ngobrol langsung dengan mereka ya. Jadi mari kita sambut Hendy dan Elini ya. Halo. Halo Oke. semua. Iya, Hendy dan Elini apa kabar? Baik, Baik. baik. Baik ya, oke oke. Hen, ini kalau kita belum kenal, ada istilahnya kan belum kenal belum sayang tuh ya. Jadi tolong dong kalian berdua share sedikit lah. Siapa sih kalian? Halo semua, kita perkenalkan diri dulu. Saya Hendy, Hmm. Aku ya Elini. ini Elini istri saya. Kita landed di Kanada itu September 2021. Hmm. Waktu itu kita perlu karantin 2 minggu. Hmm. Masih ada rules untuk karantin. Sekarang udah nggak ada ya. Hmm. Kita arrive pertama itu di Mississauga. Hmm. Kita stay di Mississauga sampai akhir Desember. Desember. Jadi kita landed dari jalur study. Istri saya study 2 tahun diploma di Fleming College di kota Peterborough. Hmm. Jadi saya dapat open work permit. Oke. Oke, jadi kenapa kita stay di Mississauga pertama? Karena waktu semester 1 masih fully online. Oke. Jadi waktu Januari kita decide untuk move ke kota Peterborough ini. Oke. Oke. Jadi yang Iya. Januari ini tuh akunya udah semester 2 dan diwajibin masuk ke kelas itu seminggu sekali tiap hari Rabu. Jadi masih setengah-setengah, Oke. masih hybrid. Gitu. Oke. Jadi ya gitu Ya. deh. Nah, kita berdua dari Jakarta sih. Ya, kita berdua asal Dari Jakarta. Hmm. Terus apa? Terus kalian nih maaf nih ya kalau boleh kalian boleh share ya. Saat ini tuh kan banyak teman-teman yang mau ke sini lewat jalur kuliah. Ya. Nah, mereka itu kan ada beberapa yang udah bawa anak gitu ya. Ya. Nah, boleh tahu nggak umur kalian berapa saat ini? Waktu kalian datang tuh umur berapa? Tahun lalu berarti 31. 31 ya. 31. Kami berdua sama. Oke, sorry ya, aku tanya dulu karena sensitif kalau umur Ya. kadang-kadang. Kita Iya. kan bukan bule, Iya, sensitif. betul. Karena banyak sekali yang suka nanya, aduh umur udah 30-an lebih nih, mau berangkat ke Kanada udah telat nggak sih? Ya, sebenarnya nggak ada ya istilah itu ya. Kalau 30-an masih belum telat ya, harusnya ya. Kalau untuk studi sih, yang kita lihat di negara ini sih mereka nggak lihat umur ya. Karena Betul. mereka orang lokalnya sendiri tua-tua pun studi atau Ya. karir change. Anaknya Itu udah umum di sini. Anaknya udah besar-besar, mereka Ya. masih sekolah juga Jadi sih. mereka kelihatannya nggak memandang usia untuk studi. Iya, oke. Nah, guys, jadi sekarang gue dapet buktinya dari salah satu teman juga ya. Di umur 31 baru mau mulai kuliah lagi tuh ya. Jadi umur itu bukan menjadi salah satu kendala harusnya kalau untuk mau ke Kanada. Nah, lalu yang kedua, pilihannya kenapa ke Fleming College? Jadi awalnya itu kan kita nyari-nyari tuh mau sekolah apa. Pikir-pikir apa kita akunya ambil bidang healthcare aja karena ya lebih ngebantu lah untuk siapa tahu kita pikir untuk jalur PR-nya lebih ngebantu gitu. Jadinya Hendy juga bantu nyari-nyari dan ketemulah namanya yang Health Information Management program itu. Tadinya kita mau ngambil itu di Nova Scotia, cuma pas kita mau daftar, kita udah daftar, terus hasilnya mereka nggak terima karena udah penuh ya waktu itu. Mereka terimanya di jurusan Business Admin. Nah, karena kitanya pikir tetap mau stick to Health Information Management, jadi kita cari lagi college-nya di provinsi lain, which is di Ontario. Nah, di Ontario itu cuma ada 3 colleges yang offer program ini. Jadi salah satunya Fleming. Jadi kita ke Fleming College. Jadi intinya gini, kita apply, dia apply itu berbarengan kedua college, satu di Nova Scotia, Ya. satu di Fleming ini di kota Peterborough ini. Oke. Jadi kita apply at the same time.
mana yang mana yang masih open ya kita akan consider kan gitu. Okay. Ternyata yang di Nova Scotia itu udah full. Yang di Fleming itu masih open. Oke. Iya. Nah, kita skip satu pertanyaan nih ya. Kenapa sih kalian pilihnya Kanada? Nah, Oke. Mungkin Pilih lebih Kanada. Pengen menetap di kota di negara yang definisinya negara develop ya. Yang G7 lah. Kalau Aussie, saya dulu pernah di Aussie juga. Oke. Di Aussie itu udah nggak gampang untuk dapat untuk PR dari jalur studi itu nggak gampang, apalagi di kota besar. Kecuali mau masuk ke pedalaman. Atau pakai jalur merit. Ya, jadi kalau saya sebenarnya dulu kita awal-awal kita consider untuk New Zealand juga. Cuma akhirnya end up Canada itu kalau untuk dari jalur via studinya itu mereka tuh jauh lebih banyak pathway to PR-nya gitu. Nggak hanya jadi habis dari student itu banyak pathway to PR-nya, nggak hanya satu jalur. Nggak hanya satu jalur. Ya itu juga kenapa Elini memutuskan untuk ambil college di bidang health itu karena in demand. Oke. Itu salah satu yang in demand. Iya. Jadi kalian pilih Kanada tuh sebenarnya mostly salah satu tujuannya karena ingin menetap ya setelah selesai kuliahnya ya. Ingin menetap di negara itu gitu ya. Oke. Nah, terus decision akhirannya kenapa Elini yang kuliah bukan Hendy. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget nih. Orang-orang tuh suka jadi ini kayak apa ya, adu sweet deh. Lu aja yang kuliah, suaminya atau istrinya aja yang kuliah, nah gini. Nah, gimana tuh kalian decide-nya tuh? Sebenarnya sih tadi kan kita juga udah mikir kan umur udah segini mau sekolah lagi juga otak juga udah mandek kan, terus pikir-pikir udah kita diskusi menurut Hendy ya sama akunya juga pikir udah aku aja yang sekolah karena dia kan cowok kan Hendy, jadi lebih ke dia yang mau cari kerja, mungkin dianya lebih bukan lebih gesit sih, lebih apa tuh namanya? Ya kita pertimbangkan untuk dua hal itu. Saya sekolah atau dia sekolah. Setelah kita hitung-hitung, lebih favorable untuk dia yang untuk aku yang sekolah. Ambil jalur sekolah. Oke. Tapi sebenarnya nggak masalah sih mau suami atau istri yang sekolah, tergantung masing-masing. Semua orang punya ini ya, kondisi masing-masing, apakah udah punya anak atau gimana planning kalian. Jadi kita mungkin kita udah timbang-timbang mana yang lebih favorable, mana yang lebih mungkin less pressure lah ya. Iya. Lebih ya itulah pertimbangan kita. Nah, tadi jurusan yang kamu ambil itu Health Information Network ya? Health Information Management. Nah, tadi program yang kamu ambil Health Information Management itu align nggak sih dengan pekerjaan kamu dulu di Indonesianya? Totally different, beda banget. Dulu itu aku kantoran, terus juga dagang mainan online. Jadi benar-benar beda banget, dan ini hal yang sangat-sangat baru buat aku sih, itu dari awal. Terus karena teman-temanku, classmates aku itu, mereka semua tuh udah ada background di bidang, banyak yang di bidang farmasi, ada yang jadi nurses, bahkan banyak banget. Jadi kayak cuma aku dan beberapa orang aja yang memang baru banget sih. Gitu. Jadi memang awalnya untuk adjust dengan itu lumayan susah juga, karena di semester pertama aku aja udah 10 subjects waktu itu. Tahun lalu, iya. Oke. Nah, ini yang menarik nih ya, karena ini banyak sekali yang nanya ke saya ya saat ini ya. Nanya ke Koko tuh kayak gini. Kok ini dengar-dengar katanya kalau di Indonesianya kita jurusannya beda dengan nanti jurusan yang kuliah di Kanadanya.
itu banyak yang nggak suggest. Karena nanti katanya chance ditolaknya tuh gede. Nah, kalian tuh sempat ada pergumulan seperti itu juga nggak sih waktu itu? Ya, itu juga salah satu yang kita harus persiapkan ya waktu kita setelah kita dapat offer letter ya dari college-nya itu. Next step-nya itu kan kita harus apply kan ke immigration. Nah, kita kan harus persiapkan apa yang dia butuhkan ya. Yang dia butuhkan banyak yang dia list butuhkan. Yang salah satunya itu setiap dari kami itu harus bikin yang namanya statement letter. Apa itu dia bilang? Statement letter. Kayak intention letter gitu lah ya. Dia ngomongnya letter of intent. Letter of intent atau something. Iya. Purpose atau apa lah ya. Ya, pokoknya membuat menjelaskan purpose tadi kita itu kan ya. Iya. Kenapa mau? Ya, jadi di situ kita harus address gitu. Kenapa kita pilih negaranya Kanada? Kenapa kita harus jujur? Kita consider mau career change atau apa? Itu enggak. Karena itu yang kita lakukan. Kita jujur apa? Ya, intinya kita harus address apa yang mereka poin-poin yang mereka cari. Seperti genuine-nya kamu, genuine-nya kita ngomong, kita misalnya, kita mau career change, kita consider Canada negara yang di bidang yang kita mau lebih maju atau segala macam. Tapi jangan lupa juga yang untuk di-address ya, itu adalah yang seperti masalah financial, bagaimana kita bisa membiayai plan kita ini. Bagaimana terus bagaimana yang mengenai poin ties to home country, terus bagaimana planning kalian setelah kalian selesai untuk selesai study ini, karena kita kan apply untuk visa yang sifatnya temporary. Jadi kalian juga harus genuine ngomong, at least ya. Jangan langsung ngomong gua mau PR. Kita belum berani, kita nggak seperti itu gitu. Gitu. Jadi kalau untuk yang kayak ties to home country lebih bagus kalau ada kepemilikan surat tanah, aset ya. Aset itu akan lebih bagus, lebih kuat. Kalau untuk bukti financial proof of fund itu sebenarnya cukup jelas sih kriteria dia. Jadi dia itu proof of fund itu berapanya jumlah itu adalah tergantung dari berapa lama kita ambil study. Dan apakah kita datang single atau berdua atau punya anak dua. Fund yang dia minta itu sebenarnya udah jelas di webnya. Saya lupa berapa gitu. Tapi itu jelas di situ. Jadi orang yang kesini untuk misalnya study setahun, requirement-nya itu udah jelas akan lebih rendah daripada yang 2 tahun. Bahkan mereka di websitenya udah mengatakan, udah men-set bahwa biaya hidup satu orang 1 bulan itu sekian gitu. Jadi kalian jumlahkan sendiri, apakah kalian mampu, dengan catatan. Kita nggak boleh bilang kita akan bekerja atau apa, walaupun nanti dia akan kasih part time atau whatever kan. Tapi maksudnya dari mereka kurang lebih begini. Kalaupun kalian nggak kerja atau whatever, kalian akan mampu membiayain ini semua sampai plan kalian selesai. Betul. Kalau menurut saya itu sih yang kami lakukan. Ya kebetulan itu yang kami lakukan, dan kebetulan sih kami di waktu application immigration-nya itu cukup lancar ya. Kita waktu itu sih kita nggak diminta untuk interview atau something. Sebenarnya kalau boleh dibilang, misalkan di Indonesia jurusannya ekonomi gitu ya kan, terus kesini pengen kuliahnya kulineri, nggak akan masalah kan sebenarnya. Pindah jurusan itu bukan menjadi suatu yang menjadi kendala kan sebenarnya, benar nggak? Itu nggak akan masalah di negara ini sih, karena mereka nggak menilai dari situ. Betul. Yang penting kuncinya bagaimana kita menjelaskan. Purpose kita, ya kan. Betul. Umur, kalau kita bilang umur juga nggak akan jadi masalah sih.
Betul. Itu bukan salah satu consideration mereka untuk mengisu study visa. Iya, betul. Oke, sip. Oke, catat ya teman-teman yang lagi nonton ya. Ingat tuh yang tadi tuh, umur bukan masalah, pindah jurusan pun bukan masalah. Karena kalian berdua adalah pasangan kesekian yang saya pernah interview yang jurusannya nggak nyambung antara di Indonesianya dengan di sini. Oke, nah sekarang kita lanjut nih ya. Kalian kuliah di Peterborough nih ya. Nah, kalian dulunya di Jakarta, kota yang rame. Tinggal pertama di sini di Mississauga berapa bulan, kotanya juga rame. Ke Peterborough, Peterborough itu kan kotanya kecil ya nggak? Saya aja berani jamin gitu ya. Teman-teman di Indonesia pasti banyak yang nggak tahu Peterborough ya. Orang Indonesia pasti taunya. Ini pun nggak, mungkin sebagian nggak tahu. Iya. Orang Indonesia taunya Vancouver dan Toronto ya kan, taunya kan ya nggak? Yang di GTA pun belum tentu pernah dengar Peterborough. Iya. Nah, gimana sih gambaran kota Peterborough menurut kamu? Di sini lebih ke community wise ya. Jadi lebih yang dia karena kecil terus nggak begitu rame. Mereka di sini lebih ke yang saling nolong gitu sesama community. Itu kayak saling nolong terus apalagi tuh. Ramah-ramah nggak orangnya? Ramah-ramah. Pernah si Handy itu lagi baru jalan keluar nih, pintu mau jalan keluaran, dia keselip jatuh pas winter beberapa bulan lalu. Dia keselip jatuh di driveway, ada yang lewat kan apa namanya naik mobil dan lewat, dia berhenti keluar nolongin Handy. Dia tanya are you okay, perlu gua telepon ke 911 nggak apa gitu. Banyak sih. Terus kayak juga pengalaman pas udah lama sih kemarin itu kita ke laundry kan, pertama kali laundry di luar. Terus kitanya bingung kan masukin apa cara operate-nya itu, koinnya. Terus ada yang ngebantu juga, kakek-kakek ngebantu kita, ajak kita ngomong ramah sih. Iya. Jadi gini, mungkin secara generalnya gitu. Kalau di kota Toronto atau GTA, kalau boleh jujur, secara demografi itu lebih banyak immigrants. Ya. Kalau di kota Peterborough ini kita bisa bilang di atas 90% itu masih lokal. Masih white lah ya. White people banyak ya. Iya, white people. Jadi dari segi demografi itu yang paling kerasa. Oke. Nah, terus ya so generally speaking white people lebih nice apa kalau untuk dari segi keramahan atau apa ya, kita bukan lagi ngomong racism tapi secara lebih ramah, lebih culture-nya lebih lebih. Terus secara jumlah penduduk tahu nggak sih Peterborough kurang lebih berapa sih penduduk? 8. Kalau nggak salah di bawah 100.000 sedikit. 80.000-an kalau nggak salah. Kecil ya kotanya ya. Tapi untungnya di kota ini ada Costco. Ya, memang betul ya. Jadi benar kan? Kalau di Kanada nih, walaupun kita di kota kecil, nggak istilahnya tuh nggak udik-udik banget lah ya. Benar nggak? Karena kan saya juga pernah kan road trip lah ya kan ke daerah Muskoka kemana, masih lihat lah Walmart gitu ya kan. Supermarket gede masih kelihatan. Bener kan kalian di Peterborough juga gitu kan ya? Iya. Masih ada. Iya. Aman. Betul. Nah, cuman kalian tipenya orangnya yang cincai nggak gitu, adaptasi dengan kota kecil, oke, jalan. Padahal kalian udah tinggal di kota gede lama gitu. Ada proses adaptasi nggak atau gimana? Masing-masing ada kendalanya sih. Kalau misalnya kita bicara kayak makanan atau Asian food, ya kendala juga di sini karena Asian foodnya dikit di sini, restorannya dikit. Terus ya rasanya juga jauh banget kalau dibandingin enakan yang di Mississauga. Terus harganya relatif lebih mahal, terus porsinya lebih dikit. Rasa jauh sekali kalau dari Mississauga itu ke kota ini langsung kepukul habis rasanya. Ya. Iya. Oke, ya itu udah pasti lah ya. Makanan Asia pasti akan lebih susah ya kalau di situ ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba compare cost nih ya antara Toronto dengan Peterborough, which is sebenarnya nggak apple to apple, tapi ya nggak apa-apa lah.
ini biar teman-teman, karena kan nggak semua teman-teman yang mau kuliah ke sini juga secara dana berlebih lah ya. Ada juga yang mungkin yang tight budget dan akhirnya mungkin akan prefer di kota yang kecil supaya living cost-nya lebih murah gitu ya kan. Nah, kita akan coba compare dulu deh ya. Paling besar kan pasti biaya itu untuk tempat tinggal, bener nggak? Komponen terbesar itu pasti tempat tinggal. Nah, kalian berdua itu kalau boleh tahu sewanya sewa apa? Sewa kamar atau sewa basement atau sewa apartemen atau apa? Oke. Jadi kita sewa room, room ya cukup besar. Iya. Untuk berdua ini. Jadi ini bukan basement. Jadi kita sharing kitchen, sharing washroom, sharing common area. Jadi oh ya, di kota ini juga kendala sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal itu susah banget untuk dicari. Lebih banyak demand-nya daripada supply-nya. Bahkan untuk orang lokal. Jadi waktu awal itu sebenarnya sih ya kita expect-nya kita bisa nyewa kita punya idea dulu sebelum kita ke sini itu kayaknya kota kecil kayaknya living cost-nya lebih murah nih. Kayaknya kita cari basement yuk, mungkin lebih private, lebih enak gitu kan. Ternyata di sini itu basement sangat-sangat langka untuk dicari, bahkan untuk kalau ada pun mahal juga ya. Bukan cuma mahal, tapi mereka di sini sampai orang lokalnya tuh sampai harus waitlist gitu untuk punya apa? Untuk basement ya. Basement itu hal yang susah banget untuk dicari di sini. Iya. Wow. Dan jadi harganya juga lumayan mahal. Iya. Iya. Jadi ibaratnya ya persediaan barangnya dikit ya. Persediaan barangnya dikit jadi susah ya nyari sewa juga ya. Betul. Itu kita rasakan bahkan untuk room hunting aja kita agak shock juga karena untuk hunting room di kota kecil dan di Mississauga itu jauh lebih susah yang di kota ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kalian sewa satu kamar buat berdua, tapi sharing kitchen dan sharing washroom ya kayaknya. Benar. Itu boleh tahu nggak berapa tuh kurang lebih sebulannya untuk yang 850 per bulan. 850 per bulan ya. Iya. Which is udah include semua internet, hydro atau listriknya, air semua udah. Kecuali laundry yang kalian tadi bilang. Benar, kecuali laundry. Karena di sini nggak ada washer, nggak ada dryer. Ini kan di rumah ya kalian ya, sewanya kan rumah ya. Jadi nggak disediain laundry ya sama si pemiliknya ya? Iya, nggak ada. Itu karena memang didesain rumahnya nggak ada laundry atau emang si ownernya aja nggak mau nyediain laundry? Desainnya yang nggak ada. Desainnya memang nggak ada sih. Ya, jadi berarti ini mungkin housemates yang lain juga cari laundry di luar. Gitu. Mungkin tapi kita ada laundry dekat sini. Old design kali ya? Iya. Oke. Iya. Karena old design seperti gitu biasa laundrynya ke laundry coin. Oke. Iya. Oke. Nah ini menarik. Tapi 850 untuk kalian berdua sekamar sih still not bad ya kalau di-compare dengan di Toronto, benar nggak? Ya maksudnya nggak secara cost. Nggak terlalu beda banyak juga kan? Nggak terlalu beda banyak. Dulu kita di Mississauga itu 1.000. Jadi iritnya nggak begitu banyak sih. Tapi kalian waktu di Mississauga setahun yang lalu kan 1.000 ya? Hampir setahun lah ya. Yang semester 1 itu ya. September sampai Desember. Iya. 1.000 per bulan. Kayaknya saat ini sih di bulan Mei udah naik banyak nih karena harga properti lagi naik banyak. Kalau kalian tahu. Tapi itu dulu kita 1.000 itu juga kita udah dikasih tahu sama tenants lain bahwa ini kalian baru dinaikin tadinya 850. Oke. Tapi itu Mississauga ya. Mungkin kalau downtown Toronto mungkin sedikit lebih mahal kali ya. Iya. Kita nggak punya pengalaman. Iya. Oke. Jadi secara cost untuk yang rent ya sedikit lebih murah lah ya di Peterborough ya. Lebih murah. Tapi lebih susah untuk dapatnya ya. Oke. Sip. Itu dari segi rent ya. Nah, kendalanya kalau di kota kecil mungkin akan sedikit lebih susah carinya. Nah, itu. Tapi ya nggak bisa dipatok rata ya. Ini khusus Peterborough ya, benar nggak? Iya. Oh iya, by the way itu kampus kamu tuh kampus yang cukup besar apa enggak ya? Studentnya kira-kira besar gitu nggak?
Relatif di sih, compare sama apa ya? Aku nggak compare bisa sama jawab. Mungkin iya. kalau compare sama mungkin coba Sheridan gitu atau Humber gitu. Kurang lebih ya sama sih Kurang kayaknya lebih ya. sih. Iya. Iya, Maksudnya kurang gini, lebih. kalau misalkan itu daerah yang di mana udah ada university atau college, harusnya itu biasa akomodasi kan harusnya cukup tersedia banyak juga tuh ya. Kayak di Waterloo kan banyak uninya kan di situ kan. Jadi banyak sekali tempat sewa kos-kosan. Nah, ini Peterborough ini Saya lupa mention. Ada dorms dari Fleming juga sih sebenarnya dia nyediain. Cuma karena kita married couple kan jadi nggak bisa. Tapi kalau aku sendiri nih, aku single, aku bisa, aku boleh. Ya, jadi dia punya residence. Jadi dia punya student residence cukup affordable. Kalau nggak salah 550 per bulan, include semua. Tapi ya single only. Single only. Kalau aku sendiri student ini bisa. Untuk ukuran dom 550 sih murah loh. Ya, tapi single only dan harus book in advance. Iya. Salah tuh ya. Oke. Sip. Oke. Nah, itu tadi dari segi rent. Nah, sekarang kita lihat dari segi living cost untuk makanan. Kalau pengalaman saya ya, saya pernah interview beberapa orang yang di daerah-daerah lain. Harga makanan antara Toronto dengan kota kecil nggak terlalu beda jauh lah. Ini di luar makanan Asia ya, di luar makanan Asia. Karena kalau makanan Asia nggak bisa di-compare lah ya. Tapi misalkan kalau kayak kamu ke Walmart sini lah, terus kamu compare dengan Walmart di Mississauga, harga kurang lebih mirip nggak? Oke, jadi kalau untuk groceries itu bisa dibilang mirip atau sama lah. Kalau groceries ya, tapi kalau restoran di sini itu lebih mahal. Kalau kayak kamu dine in ke restoran gitu ya? Ya, kalau kita dibandingin dengan Scarborough itu mungkin hampir 2 kali kali ya. Oh ya? Scarborough mungkin masih dapat makan nasi campur $9. Oh, yang food court gitu ya? Oh iya. Nah ya, di sini benar. nothing under 15. Oke. Iya, banding Scarborough. Nothing under 15. Oke. Itu ya, jadinya kendalanya lebih ke arah kalau mau makanan. Nah, kalau itu poin berikutnya, ini kalau dari banyak teman-teman yang datang, itu mereka suka nanya, karena kan mereka udah khawatir kalau di kota kecil nih sepi nih. Nah, hiburan yang ada di Peterborough apa aja ya? Kayaknya banyak trails, terus ada bioskop juga. Bioskop di sini cuma satu, di downtown. Dari kita deket sih, jalan kaki udah nyampe. Terus ada Riverview Park and Zoo, itu juga free admission, free parking. Apalagi ya, paling ada lift lock ya, lift lock Peterborough itu kayak ada buat boat, jadi pakai pompa hidrolik gitu, boatnya nanti ya dari jembatan gitu bisa turun, bawahnya itu udah sungainya. Gitu. Sama kalau yang suka nightclub, kota ini sangat-sangat terkenal. Kota yang paling banyak pubnya ya di Ontario. Oke. Jadi untuk hiburan malam ada juga ya? Ada hiburan itu paling mantap di sini. Oke. Kenapa tuh banyak pub ya? Sabtu malam. Apakah banyak orang Irish di sana gitu, bukan? Mungkin nggak tahu ya, saya kurang paham. Atau karena banyak students jadi banyak party. Atau nggak tahu ya. Ya lokal sini ya suka inilah. Iya. Oh ya, by the way, ini yang di tempat kamu kuliah ini itu terkenal memang. Jurusan yang kamu ambil ini salah satu jurusan yang andalannya dia nggak? Sebenarnya sih yang program ini itu kan dia ada yang di 3 college kan. Dia salah satunya di Fleming. Cuma kayaknya nggak begitu ya, karena di kelas itu cuma 25 orang. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Ya kalau kayak kita lihat jurusan ekonomi, akuntansi itu kan rame tuh, besar. Kalau jurusan SIM ini lebih sedikit students-nya. Bahkan yang locals-nya itu di kelas cuma ada 5 orang kayaknya. Sisanya banyak yang Indians gitu. Oke. Jadi menariknya di kota ini itu secara demografi banyakkan lokal. Tapi untuk jurusan yang dia ambil, international student, banyakan imigran yang. Oke. Iya, sip. Mungkin karena tuntutannya besar ya programnya. Dengar 10 subjek boleh langsung mundur. Oke. Iya. Nah, faktor berikutnya nih salah satu faktor yang penting juga nih ya, yaitu berkaitan dengan public transport ya.
Nah, kalau di Peterborough, kalau di Toronto kan seperti kita ketahui lah, ya kan, nggak perlu pakai mobil juga masih bisa ya kalau di Toronto downtown ya. Ya. Nah, kalau di Peterborough gimana? Bisa. Kalau aku sih sejauh ini pakai bus sih masih oke. Masih bisa Bus. ya. Busnya kamu pakai Presto atau ada bayar monthly pass gitu gimana? Kalau untuk umum ada monthly pass-nya, bisa dibeli itu di bus station-nya tertentu, bus station tertentu. Karena aku student di Fleming, itu udah include ke tuition fee aku. Jadi aku biasa tinggal nunjukin aja kartunya dari handphone, udah. Jadi udah, misalnya nggak perlu bayar lagi gitu. Iya. Nah, dari segi bus itu kan banyak yang ngeluh tuh kalau di daerah tuh bisnya tuh lama. Bener nggak di sini? Iya, benar. Jadi di sini tuh bus itu tiap 30 menit baru ada. Jadi make sure kitanya jangan telat, kita yang mesti nunggu busnya. Iya, benar-benar. Jadi kalau pas winter suka telat kan. Sekali ketinggalan setengah jam langsung ya telatnya. Benar, saya ketinggalan setengah jam. Itu kalau busnya nggak nyangkut kena snow. Iya, oke. Benar-benar. Oke, dari nah, lalu kalau dari segi ini nih, kalian kan saat ini kan kamu kerja, Elini kuliah, Hendy kerja. Kalau untuk misalkan di sana mau cari kerja part time atau kamunya mau kerja, ya Hendy-nya pengen kerja apa gitu. Itu di sana cari kerja gimana sih potensinya? Ada aja sih kok. Memang lebih susah, tapi masih bisa sih. Jadi kerja bisa jadi server, kerja kayak di Home Depot, di Walmart, Costco itu masih bisa sih. Memang lebih susah lah ketimbang kalau di GTA. Cuma teman-temanku yang lain masih oke sih. Oke. Jadi sebenarnya chance mah masih ada ya. Ada aja sih masih. Asal nggak usah picky lah kitanya ya. Benar. Oke. Nah, berikutnya ini dari segi faktor hawa ya. Katanya ada yang bilang antara Toronto dengan kota-kota pinggir tuh biasa hawa lebih dingin di kota-kota yang lebih minggir. Nah, kalian kan waktu itu di Mississauga sempat sampai Desember ya? Iya. Sampai udah mulai ngalamin winter kan ya berarti ya? Nah, di compare antara Mississauga, GTA dengan Peterborough deh kalau secara weather gimana? Lebih dingin sini sih ya, Peterborough. Lebih dingin sini mungkin 5 derajat di bawah Mississauga. Oke. Jadi Mississauga 0, kamu udah bisa -5 gitu ya? Iya. Oke. Lebih dingin ya. Tapi dingin. So far kalian oke selama winter di sana? Puji Tuhan, masih survive sih kok. Kemarin paling parahnya -31 ya. -31 ya. Ya di sini. Iya. Oke. Lumayan kuping sakit kalau kena. Oke. Kalau nggak di cover sakit kuping. Oke. Iya. Jadi gitu guys. Itu adalah gambaran kurang lebih ya antara di Peterborough dengan di compare dengan Greater Toronto Area, kurang lebih seperti itu. Nah, kalian jangan setelah video ini selesai udah gitu ya. Kita tuh nanti akan lanjut, ada video berikutnya. Kita akan diskusi lagi dengan Hendy dan Elini. Nah, bahas lebih dalam mengenai ya living in Canada ya. Tapi kalian jangan lupa tonton sequelnya nanti ya. Nah, ini karena banyak teman-teman di Indonesia yang lagi pengen berjuang ya lewat jalur seperti kalian. Nah, kira-kira ada semacam motivasi, ada kesan, ada pesan buat mereka nggak nih saat ini? Pastiin aja sih kayak motivasinya ke sini gitu. Kalian tujuannya ke sini untuk apa? Terus dipersiapkan aja matang-matang, misalnya siapa yang sekolah, siapa yang kerja, gitu sih. Ya, dibuat planningnya dengan baik. Dan kalian harus punya contingency plan. Kalian harus jangan mikirnya semua yang baik-baik atau what ini. Jadi kalian nggak bisa harapin semua akan berjalan perfectly 100% sesuai planning kalian. It doesn't happen gitu kan. Iya. Oke. Jadi makanya kayak sama waktu apply immigration kan, kenapa mereka require proof of fund-nya yang sesuai standar mereka. Yeah.
Mereka udah ngitung kalau kalian nggak dapat kerja sama sekali selama itu, ya kalian akan hidup, masih tetap hidup. Nggak menyusahi negaranya. Oke. Ya. Sip. Oke deh kalau gitu guys. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Thank you Handy dan Elini. Di video berikutnya dalam video berikutnya mereka akan share sesuatu yang lain guys ya. Jadi simak videonya. Oke? Bye.